Assalamualaikum anak-anak kelas 4 A, B, dan C SDIP Insan Robani. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Insya Allah siap ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran, lebih bahagia. Allahu Akbar. Tetap semangat ya Kak, walaupun belajar dari rumah. Yuk Kak, bersama-sama Insan Robani, cerdas, mandiri, ceria. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran keempat ini, mari kita semua membaca doa bersama-sama. Diangkat kedua tangannya, membaca doa bersama, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Di pembelajaran keempat ini, kompetensi dasar pembelajaran 4 ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia, mengamati gambar tentang penggunaan energi listrik di rumah dan membaca teks. Kemudian PPKN, yaitu mengamati gambar dan mendiskusikan tentang hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Yang ketiga, IPS, membaca teks tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, di pembelajaran 4 kita lihat nih, apa ya yang dimaksud dengan energi listrik? Energi yang digunakan pada gambar yang ada di slide adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja, seperti televisi, ya, kita bisa melihat televisi, radio, kita bisa mendengar radio, lemari es, kita bisa apa? Bisa minum, bisa menyimpan di lemari es, penanak nasi, setrika, dan kipas angin. Energi listrik sangat membantu meringankan pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan rumah tangga menjadi lebih ringan jika dikerjakan menggunakan peralatan elektronik. Energi listrik juga berguna untuk hiburan. Peralatan elektronik seperti TV, radio, dan komputer dapat menyala karena adanya energi listrik. Nah, coba pasti semuanya di rumah mempunyai kulkas. Nah, kulkas menggunakan energi listrik. Jadi kita bisa menyimpan, kita bisa merasakan air dingin, air es, ya Kak. Kemudian di rumahnya pasti semua punya televisi ya. Televisi sebagai media hiburan, kita bisa apa? Bisa melihat TV. Bisa kita rasakan ya, TV-nya bisa kita lihat, oh ada gambarnya seperti itu. Ya, yuk kita lanjut. Di halaman 28 ada ayo membaca. Ayo membaca, Ibu baca ya Kak. Bella. Ibu, listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara akan listrik, Bu? Kemudian Ibu menjawab, mendapatkan dan merasakan manfaat energi listrik adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara wajib menyalurkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Selain berhak mendapatkan listrik,
Setiap warga negara juga wajib menggunakan listrik dengan bijak. Menggunakan listrik dengan hemat termasuk salah satu kewajiban setiap warga negara. Bella. Lalu, siapakah yang bertugas menyediakan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari di negara kita, Bu? Ibu menjawab, di negara kita, penyediaan listrik dilakukan oleh perusahaan negara, yaitu PLN, pengguna listrik, termasuk kita, termasuk guru, disebut pelanggan. Setiap pelanggan juga punya hak dan kewajiban. Bella bertanya lagi, apa hak dan kewajiban kita sebagai pelanggan PLN, Bu? Nah, kita berkewajiban untuk memakai listrik yang kita gunakan. Haknya adalah mendapatkan energi listrik. Nah, sudah kalian baca ya kan? Nanti kalian bisa baca lagi di halaman 28. Jadi, kita memiliki hak dan kewajiban nih. Apa ya kira-kira hak dan kewajiban? Nah, di halaman 29 kita akan belajar kewajiban di rumah dan hak di rumah. Ya, kita akan belajar ini. Kewajiban di rumah dan hak di rumah. Oke. Nah, seperti yang digambar, kewajiban di rumah. Menghemat penggunaan listrik merupakan salah satu kewajiban di rumah. Bila kita melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, tentu kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Perhatikan ya contoh berikut yang digambar juga ya Kak. Semua penghuni rumah Bella memiliki kewajiban untuk menghemat listrik. Jika ada peralatan elektronik yang selesai digunakan, alat tersebut akan dimatikan. Misalnya, Bella telah selesai menggunakan komputer, lalu Bella mematikan komputer tersebut. Lampu rumah pun tidak digunakan pada siang hari karena semua penghuni rumah melaksanakan kewajibannya menghemat listrik. Maka tagihan listrik di rumah Bella tidak besar. Berbeda dengan di rumah Tina. Penghuni di rumah Tina tidak melaksanakan kewajiban menghemat listrik. Lampu-lampu tetap menyala pada siang hari. Alat elektronik pun tetap menyala meskipun tidak digunakan. Akibatnya, tagihan di rumah Tina selalu besar setiap bulannya. Nah, yang ada di gambar pertama ya Kak, itu mematikan listrik pada siang hari, mematikan air apabila penuh. Nah, itu merupakan kewajiban kita di rumah. Ada lagi gambar yang di bawah. Itu gambar tidak boleh dicontoh. Siang hari semua nyala. Lampu nyala, ada 3 tuh lampu nyala. Televisi nyala. Tetapi dia bermain handphone. Kemudian radio nyala, tetapi dia memakai earphone. Kemudian air menyala terus-menerus. Nah, baik tidak itu Kak? Tidak baik, tidak patut untuk dicontoh. Kemudian hak di rumah. Bella mendapat nasihat agar selalu menghemat listrik. Misalnya dengan selalu mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak digunakan. Memberikan nasihat kepada anak adalah kewajiban orang tua. Nah, seperti gambar yang kedua. Kewajiban di rumah sebagai orang tua adalah menasihati anak, dan anak berkewajiban untuk apa? Untuk mendengarkan orang tua apabila sedang dinasehati. Sedangkan kewajiban anak adalah mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Bagaimana dengan hak anak? Nah, setiap anak memiliki hak. Hak tersebut diperoleh dengan sendirinya sejak lahir. Secara umum, setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah, kita lihat ya.
hak anak di. Nah, inilah dia hak di rumah. Hak bersenang-senang dengan orang tua, bercengkrama dengan ayah ibu, mendapatkan makanan yang baik, mendapatkan keluarga yang baik, itu merupakan hak kita di rumah, ya. Kemudian ada hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban muncul hak dan sebaliknya dari hak muncul mula kewajiban. Contohnya, setelah belajar atau membantu ibu, kamu berhak main. Setelah bermain, kamu wajib mengembalikan barang mainanmu ke tempatnya semula. Nah, contohnya seperti yang digambar ini ya, Kak. Ada dua orang adik kakak sedang bermain Lego, berantakan di meja Legonya. Kemudian setelah selesai, mereka mengembalikan Lego-Legonya ke dalam storage box atau ke dalam kotak penyimpanan mainan. Nah, boleh bermain, tetapi setelah bermain dirapikan lagi, dikumpulkan lagi mainannya. Sering anak-anak hanya menuntut hak saja, sedangkan kewajiban tidak pernah dilaksanakan. Misalnya, kamu dibelikan buku oleh ayah karena kamu berhak mendapatkan pengetahuan. Tetapi, kamu sering melalaikan kewajiban dengan tidak merawat buku tadi. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sebelumnya, kita harus tahu hak dan kewajiban kita ketika melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dan dapatkan apa yang menjadi hak kita. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Oke deh, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Ayah membaca dengan judul Sumber Daya Perikanan Kabupaten Jember di halaman 33. Kalian bisa pause dulu video Budita dan kalian boleh membaca di dalam hati, membaca mandiri di rumah masing-masing, membaca halaman 33 tentang sumber daya perikanan Kabupaten Jember. Oke? Jangan lupa dibaca ya, Kak. Boleh di-pause dulu video Budita. Setelah membaca, boleh dilanjutkan kembali. Oke, setelah membaca, di halaman 34, setelah membaca di halaman 34 ada tentang apakah kegiatan ekonomi itu? Apa ya? Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin kayu yang mengelola kayu menjadi berbagai kerajinan atau patung kayu. Kemudian, kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi dan tempat penghasil barang melalui para agen dan pedagang agar sampai ke konsumen. Sebagai contohnya, pengrajin kayu tadi yang tadi diproduksi menyalurkan hasil kerajinannya ke pasar-pasar atau ke toko-toko. Itu merupakan kegiatan distribusi. Lanjut, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa.
Sebagai contoh, kita membeli patung kayu di toko kerajinan, kemudian memajangnya di ruang tamu sebagai hiasan di rumah kita. Oke. Sekarang, apakah kegiatan ekonomi itu? Kemudian, kegiatan ekonomi adalah terbagi lagi menjadi satu. Nah, inilah dia hak di rumah. Hak bersenang-senang dengan orang tua, bercengkrama dengan ayah ibu, mendapatkan makanan yang baik, mendapatkan keluarga yang baik, itu merupakan hak kita di rumah, ya. Masyarakat pedesaan. Di pembelajaran keempat ini, kompetensi dasar pembelajaran 4 ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia, mengamati gambar tentang penggunaan energi listrik di rumah dan membaca teks. Kemudian PPKN, yaitu mengamati. Nah, sekarang di slide ada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam melangsungkan hidupnya, pada umumnya mereka tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam, seperti halnya para nelayan atau petani. Masyarakat kota bersifat heterogen. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang usaha, antara lain di bidang perdagangan dan di bidang perindustrian, ya. Kita lihat gambar-gambar ini. Masyarakat perkotaan, biasanya masyarakat perkotaan banyak yang berdagang di warung sendiri atau membuka usaha sendiri seperti warung. Kemudian ada yang bekerja di perkantoran, ada yang bekerja sebagai di industri, ya, seperti itu. Sekarang tugas tematik, kalian bisa mengerjakan di halaman 30. Kalian kerjakan di buku tulis tematik, karena apabila dikerjakan di buku pakai tematik tidak muat, ya Kak. Boleh dikerjakan di buku tulis tematik. Kerjakan dengan baik, baca soal terlebih dahulu dan harus teliti mengerjakannya. Setelah selesai, kalian bisa fotokan hasilnya. Kalian fotokan tugas kalian, kemudian dikirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Baik, insya Allah paham ya Kak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita ucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.